Juventus berhasil mengalahkan Udinese 4-1 dalam lanjutan Liga Italia. Cristiano Ronaldo menyumbangkan 2 gol pada pertandingan ini. Menjamu Udinese di Allianz Stadium Senin dini hari, Juventus menutup babak pertama dengan skor 1-0. Adalah Cristiano Ronaldo yang merobek gawang tim tamu. Babak kedua berjalan mulus untuk Juventus dengan tambahan 3 gol lewat Federico Chiesa, lalu Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala. Udinese memperkecil kekalahan lewat Marvin Ziegler. Kemenangan ini membuat Juventus naik ke posisi 5 klasemen Liga Italia dengan 27 poin dari 14 laga. Udinese bercokol di urutan ke-13 dengan 15 poin dari 14 pertandingan. Cristiano Ronaldo berhasil memimpin daftar top skor sementara Liga Italia 2020-2021 dengan total sejauh ini mampu mencetak 14 gol. Sebelumnya Ronaldo juga sudah memimpin, namun punggawa Inter Milan Romelu Lukaku mampu menyamai koleksi golnya yang pada saat itu masih 12 gol. Romelu Lukaku tepatnya berhasil menyamai 12 gol Ronaldo itu saat Inter Milan sukses mengalahkan Crotone dengan skor telak 6-2 di laga pekan ke-15 Liga Italia pada Minggu ketiga Januari 2020 lalu. Dalam kemenangan besar Inter tersebut, Lukaku pun menyumbangkan 1 gol. 1 gol itu lantas membuat perolehan gol Lukaku menjadi 12 dan berhasil menyamai Cristiano Ronaldo. Namun pada momen tersebut Ronaldo belum memainkan pertandingan pekan ke-15 Juventus. Barulah pada Senin dini hari, Juventus memainkan laga pekan ke-15 mereka dengan menjamu Udinese di Allianz Stadium. Dalam pertandingan tersebut Juventus nyatanya mampu menang mudah dengan skor 4-1 atas Udinese. Ronaldo pun menyumbangkan 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 4-1 Juventus atas Udinese tersebut. Dengan penambahan 2 gol ke gawang Udinese itulah CR7 pun kembali memimpin perolehan sementara sepatu emas di Liga Italia tersebut. Manchester United dan Tottenham Hotspur adalah tim yang dikaitkan dengan Paulo Dybala. Akan tetapi kabar itu tidak menjadi kenyataan. Dybala bahkan tetap berada di Allianz Stadium hingga sekarang. Direktur olahraga Juventus Fabio Paratici menyatakan La Vecchia Signora berupaya untuk memperpanjang kontrak Dybala. Paratici menegaskan jika Juventus ingin menjadikan Dybala bagian dari masa depan Juventus. Juventus berniat untuk memperpanjang kontrak Paulo Dybala yang akan habis pada 30 Juni 2022. La Vecchia Signora tidak mau berpisah dengan penyerang asal Argentina tersebut. Kami sedang berupaya memperpanjang kontrak Paulo Dybala. Kami ingin dia sebagai bagian dari Juventus selama bertahun-tahun, ujar Paratici mengutip dari Spotmood minggu lalu. Gazzetta dello Sport menghubungi 18 penjaga gawang mewakili 18 negara untuk memintai mereka pertimbangan dan penilaian soal siapa kiper terhebat yang ada di jagat raya saat ini. 7 suara dari 18 penulis itu menunjukkan Buffon sebagai juaranya. Yang menarik, legenda besar sekaligus kiper ikonik Italia Dino Zoff hanya mendapatkan 2 suara. Gianluigi Buffon didaulat sebagai kiper terbaik dunia sepanjang masa, mengalahkan sosok legenda besar macam Dino Zoff dan Lev Yashin. Sementara itu penjaga gawang legendaris sekelas Lev Yashin juga hanya dipilih oleh 5 panelis. Praktis nama Buffon pun tak tertandingi di posisi teratas. Salah satu penulis yang juga kiper andalan timnas Jerman dan Bayern Munich, Manuel Neuer, memberikan alasan kenapa dirinya memberikan suaranya kepada Buffon. Gigi adalah sosok yang luar biasa dan dia selalu menjadi teladan bagi saya, tutur dari Neuer. Neuer berpendapat Buffon adalah sebuah contoh yang paling layak dijadikan teladan inspirasi bagi para kiper-kiper di masa kekinian. Tidak hanya aksinya di lapangan dan berbagai gerakan refleks dia yang sangat fenomenal, tapi juga karakter yang dimiliki dirinya. Jelas kiper yang musim lalu meraih triple winners bersama The Bavarian itu. Di usia 42 tahun, Buffon belum menunjukkan akan pensiun dalam waktu dekat. Meski isu belakangan menyebutkan 2021 akan menjadi tahun terakhir sang kiper beraksi di bawah mister gawang. Sami Khedira tampaknya benar-benar ingin hengkang dari Bianconeri. Ia menegaskan jika ingin kembali bermain reguler sebagai layaknya pemain lainnya. Meski ia sangat mencintai klub Turin, namun ia menyerah jika harus menghuni bangku cadangan selama berbulan-bulan.
Juventus TV mengabarkan jika Sami Khedira meminta izin kepada pihak Juventus untuk melewatkan beberapa sesi latihan. Ia akan mencoba terbang ke Inggris untuk melakukan pembicaraan pribadi dengan seseorang. Meski tak dijelaskan secara pasti, media menduga jika Everton menjadi klub tujuan Khedira berlabuh. Sebenarnya, sudah lama Everton melakukan koneksi dengan sang pemain. Hanya saja Sami Khedira mencoba bersabar di Juventus. Hingga tiba bursa transfer dibuka, ia baru akan melakukan pembicaraan secara internal dengan klub. 2020-2021 adalah musim perdana Andrea Pirlo menjabat sebagai pelatih. Bahkan ketika Juventus mengangkatnya sebagai pengganti Maurizio Sarri, Pirlo belum benar-benar memegang lisensi kepelatihannya usai lulus dari Coverciano. Karir Pirlo di dunia kepelatihan benar-benar masih seumur jagung. Setelah 5 bulan, Pirlo berkesimpulan kalau dunia kepelatihan tidak jauh berbeda dengan apa yang ia dapatkan selama masih bermain. Sama saat saya masih menjadi pemain, kami harus menilai situasi secara keseluruhan dan melihat gambarannya secara lebih besar. Mudah untuk melihat Anda berjalan dari seorang pahlawan menjadi nol di media. Namun saya sudah terbiasa dan telah merasakannya ketika menjadi pemain di level papan atas. Itu bukan hal yang baru, ucap dari Andrea Pirlo. Dalam hal tersebut, Pirlo optimis jika perjalanan menjadi seorang pelatih hampir sama seperti pemain sepak bola yang baru saja terjun. Ia akan kerepotan untuk mengatur ego di hadapan pemain, lapangan, pertandingan, hingga di hadapan media. Patokan Andrea Pirlo tersebut pun dibenarkan. Hanya saja sang legenda Juventus itu tetap harus berhati-hati di awal musimnya bersama Bianconeri. Pekan pertama 2021, media olahraga Marca mengumumkan 10 pemain terbaik 2020. Posisi pertama ada Robert Lewandowski. Tanpa perlu dibeberkan, pemain tersebut berhasil membawa klubnya meraih triple winners dan tampil hebat di tahun 2020. Posisi kedua juga ada pemain Bayern, yakni Joshua Kimmich. Di posisi ketiga ada Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Disusul posisi keempat ada Sergio Ramos dari Real Madrid. Kapten Madrid yang memainkan peran amat vital dalam membawa Real Madrid juara La Liga 2019-2020. Pada posisi kelima, ada mega bintang kebanggaan Juventus yakni Cristiano Ronaldo. Seterusnya hingga posisi ke-10 ada Lionel Messi. Tentu kedua pemain menjadi perbincangan media, termasuk ESPN yang membicarakan Cristiano Ronaldo bersama Juventus yang tampil konsisten meski klub dalam kondisi kritis. Mereka membandingkan dengan Lionel Messi yang tampil inkonsisten dengan mengikuti alur klub Barcelona yang tampil angin-anginan. Ronaldo menjadi satu-satunya pemain yang selalu menghuni 5 besar dalam wacana Marca selama 10 kali pemilihan. Diyakini umur Ronaldo masih bisa bersaing dengan para pemain muda lain yang jauh di bawahnya.